kakak saya gitu ya, nanti untuk beli apa habis. Tapi kalau yang memberi itu guru spiritual saya, saya kasih figures, dibuat kenang-kenangan. Ini ada momen besarnya karena yang memberi ini bukan orang sembarangan, yang memberikan ini adalah guru spiritual saya. Tentu jauh berbeda. Untuk menganalogikan agar mudah, kalau saya diberi pulpen sama teman saya, sama saya diberi pulpen oleh Pak SBY. Oh, tentu nilainya jauh berbeda. Bukan berbeda dari pemberiannya, bukan berbeda karena barangnya, tapi karena si pemberinya, sang pemberinya berbeda. Ya. Meskipun barangnya sama, tapi sang pemberinya itu semakin bermutu, maka itu juga akan menentukan bagaimana sikap syukur kita, sikap terima kasih kita menjadi beda. Dan lagi nanti kalau pemberiannya itu kecil dan pemberiannya besar, tentu juga sikap refleksi untuk terima kasih dan kesyukuran kita tentu beda. Kalau kita diberi permen, ya terima kasih kan cukup. Tapi kalau kita diberi rumah, diberi istri, aduh, sak mobilnya ada di situ, masa kita cukup, woi terima kasih coy, ya enggak lah, itu bisa melecehkan itu. Ya, jadi pengenalan terhadap sang pemberi itu sangat menentukan sikap kita terhadap bersyukur itu. Semakin kita memahami keagungan, kebesaran sang pemberi, semakin kita memahami kemuliaan sang pemberi, maka sikap kita akan semakin bermutu di dalam kita berterima kasih dan kita bersyukur. Nah, padahal sang pemberi itu kan yang maha esa, yang tak terbatas toh. Sementara tadi kita memahami pemberiannya nggak bisa tuntas. Kita mau memahami sang pemberi yang tak terbatas, sementara kita makhluknya semua terbatas, juga nggak bisa tuntas. Lalu pertanyaannya, bisakah kesyukuran kita itu tuntas kepada Allah? Itulah makom kesyukuran. Apakah kesyukuran kita bisa tuntas? Gitu. Makom kesyukuran itu yang diimpikan oleh semua para pecinta Tuhan, yang disebut makom syukur. Itu yang disebut dengan makom cinta. Ibadahnya para pensyukur dan ibadahnya para pecinta, itu makom yang paling diimpikan, bahkan diimpikan oleh para nabi, para rasul. Yang kedua, kemudian yang ketiga, berterima kasih kepada sang pemberi. Nah, terima kasih kita itu, seberapa mutu terima kasih kita, sangat tergantung kepada pemahaman kita terhadap pemberian dan sang pemberi. Kalau kita terhadap pemberian saja tidak memahaminya atau tidak memperhatikannya, dan kita tidak mengenal sang pemberi, atau kita bahkan suudon kepada sang maha pemberi, ya sulit kita untuk bisa berterima kasih sebagaimana mestinya. Bagaimana mungkin kita bisa bersyukur dengan bermutu kalau kita memahami pemberian tidak proporsional, atau bahkan tidak lagi memperhatikan, tidak merasa diberi Tuhan. Kalau diberi temannya merasa, kalau diberi Tuhan tidak. Sama seperti contohnya tadi dah. Kalau diberi orang tua tidak merasa hutang budi, kalau diberi sama orang lain merasa hutang budi. Diberi ilmu tidak merasa hutang budi, diberi uang merasa hutang budi. Bener. Ya itu begitulah kalau kita tidak hati-hati. Terima kasih kita kepada sang pemberi sangat ditentukan mutu bagaimana pemahaman kita atas pemberian dan pemahaman kita kepada sang pemberi. Ya. Nah, poin 4-nya, kita memahami fungsi pemberian. Kalau kita tidak memahami fungsi pemberian, sulit untuk disebut bersyukur. Ya. Ada seseorang yang seorang punya anak SMA laki-laki, orang tuanya dalam rangka agar anak ini mendukung sarana agar dia belajarnya bisa lebih baik, dibelikanlah sepeda motor. Ya, fungsi sepeda motor itu oleh orang tua itu untuk sarana memperlancar sekolahnya.
Tetapi si anak itu tidak mengerti fungsi sepeda motor itu, sehingga dibikinlah kebut-kebutan ke sana kemari, nongkrong sana, enjoy sini, enjoy sana, sehingga dia lupa waktu, malah akhirnya mengganggu belajar, bukan untuk mendukung belajarnya. Kenapa? Dia tidak memahami fungsi untuk apa dia diberikan sepeda motor itu. Ya, misalnya kita diberikan mata. Apa fungsi kita diberi mata? Kalau kita salah fungsi, nah, nggak bisa. Meskipun anak SMA tadi, dia setiap hari 1000 kali mengatakan kepada orang tuanya, Bapak Ibu terima kasih, Bapak Ibu terima kasih, Bapak Ibu terima kasih, tapi dibikin kebut-kebutan, malah bolos dari sekolah. Iya, terima kasih yang tidak punya mutu, kan? Terima kasih harus diikuti dengan menfungsikan pemberiannya itu. Untuk kita bisa menfungsikan sebagaimana fungsinya, sebelumnya kita harus memahami fungsinya. Apakah fungsi nafas, apakah fungsi nurani, apakah fungsi pikiran, apakah fungsi panca indera, apakah fungsi fisik, apakah fungsi hukum sunatullah, apakah fungsi wahyu, apakah fungsi hukum-hukum dari Allah, apakah fungsi agama, apakah fungsi alam semesta, apakah fungsi, untuk kita bisa disebut bersyukur, setelah kita memahami pemberian, memahami sang pemberi, berterima kasih kepada sang pemberi, memahami fungsi pemberian dan menfungsikan sebagaimana fungsinya. Kalau kita melakukan ini, pasti kita akan terus naik, gitu kan? Bahasa kerennya kan, la in syakartum la azidannakum, gitu kan? Itu bahasa wahyunya kan seperti itu. Barang siapa yang bersyukur maka akan semakin dinaikkan, gitu kan? Ya, tapi kalau syukur sekedar alhamdulillah tanpa makna, alhamdulillah tidak diikuti dengan butir-butir tadi, terima kasih sekedar terima kasih tapi sepedanya untuk kebut-kebutan, ya bagaimana bisa kemudian ditingkatkan mutunya? Zidannakum, ya tidak connect. Itu kira-kira Mas Budi. Tidak bisa ya karena waktunya terbatas ya, jadi itulah sangat global. Mohon kemudian jangan kita hanya asik belanja, tapi mari kita juga asik memasak. Kita sharing ini belanja, kita baca buku belanja, mendengarkan seminar, mendengarkan ceramah, itu belanja. Nah, bagaimana memasaknya? Memasaknya kita harus renungi, kita harus tafakuri, sehingga kita bisa mempunyai kebenaran dari kesimpulan kita sendiri. Bukan sekedar ikut-ikut kebenaran orang, bukan sekedar meniru kebenaran orang lain, tapi kita memasak, kita ramu, kemudian kita bisa mendapatkan kebenaran kita sendiri. Bukan sekedar ikut kebenaran orang lain yang dia dapat dari ceramah, dari buku, dari sharing, dari apa gitu ya. Kalau keasikan belanja tapi tidak pernah memasak, ya nggak dapat gizi kok. Ya cuma memang gudangnya mungkin penuh ya, raknya penuh, kulkasnya penuh, tapi nggak bisa masak. Terus yang dimakan apa? Gitu. Ya yang dimakan ikut makanan orang lain. Itu kira-kira. Kemudian tadi ada apa hikmah atau manfaat ziarah? Ziarah itu maksudnya mendatangi kuburan, gitu kan? Saya tidak tahu kalau ada definisi lain. Mendatangi kuburan itu ziarah. Meskipun sebetulnya ziarah tidak hanya itu. Kita mengunjungi teman itu juga ziarah namanya. Ya, kita mengunjungi saudara itu juga ziarah. Tapi memang dalam bahasa masyarakat ziarah itu lebih dikenal dengan kita mengunjungi makam, kuburan, gitu kan? Ya, apa manfaatnya? Saya mengira manfaat, tapi kalau tidak diperhatikan juga nggak ada itu. Tapi mestinya itu mengingatkan kita kepada kematian, karena kuburan itu tempat dikuburnya orang yang sudah mati. Ya, tapi itu butuh perhatian. Kalau tidak diperhatikan ya manfaat itu tidak akan ada.
Nah, mungkin begini, tolong tidak disalahfungsikan gitu. Tapi kalau sudah disalahfungsikan, ini tempat ini keramat, kemudian bisa kemudian apa ya namanya ya, mau minta-minta ke di situ misalnya. Nah, jadi kayaknya kalau sekedar ziarah sebagaimana ziarah, kita apa namanya mengunjungi makam seseorang, mengunjungi kuburan seseorang, kemudian kita mendoakan orang itu, tidak ada masalah. Sepanjang tidak disalahfungsikan untuk hal-hal yang lain, sebagaimana kita akan bisa melihat ya, sekarang sudah banyak disalahfungsikan gitu. Ya, itu sepanjang yang saya pahami. Dan kayaknya ini sudah ada air putih. Oh, gelasnya kosong. Ya, makanya kelihatan putih. Jadi isi dong sih, Wo. Iya, Mas. Diisi air putihnya sih, Wo. Ada kok yang merah juga. Oh, ada merah ya? Ada. Oh, ya, oke deh. Air merah break ya. Oke deh. Yang merah teh maksud saya. Ya, ngeteh dulu ya. Baik, monggo silakan. Saya turun dulu. Mudah-mudahan saya bisa kembali nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Light audience berproses menuju ke stadion diri akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Broadcasting live from the 25th floor of Wisma Nusantara Tamrin number 59, Central Jakarta. 105.8 Light FM, the best slow hit station. 105.8 Light FM. The one and only slow hit station. The one and only. Telepon number 398-35900, 398-35901. Short message service. 081-880-1058. Fax number 398-35900, extension 102. Marketing Department 525-7892 or click www.litefmjakarta.com. anytime, anywhere. Light FM, best slow hit station. Valuable Live begins now. Valuable Live begins now. Light audience, cinta dan persahabatan yang penuh ketulusan sebenarnya adalah sumber kebahagiaan yang sejati. Itu sebabnya agama mengajarkan bahwa sesungguhnya ia identik dengan silaturahmi. Tiada agama tanpa silaturahmi. Tiada agama tanpa upaya memupuk rasa persaudaraan yang tumbuh dari cinta dan persahabatan yang tulus. Saya Haidar Bagir, hanya untuk Light FM. Light is beautiful with Haidar Bagir. The best CEO 2008 versi majalah SWA dan Direktur Utama Mizan. Every Friday at 7 to 8 a.m. On Light FM. Light is beautiful. Let's share and care. Get ready for movie highlight. The future depends on us. We are not animals! Is this what you want? We can be slaves, or we can be lions! Newest box office. You sure you in there? Standing in front of you, a Delta 6 accelerator suit. What's it accelerate? You. Coolest soundtrack. Question, tell me what you think about me. I got my own Movie Line Info. Light Audience, bintang Twilight Peter Facinelli membelanjakan pembuat serial daur ulang Melrose Place yang pernah populer di era dilaporkan menolak untuk membintangi serial Listen to Movie Highlight every Friday at 8 p.m. Grab your popcorn and watch the movie. 105.8 Light FM. Berproses menuju kesejatian diri. Bersama Siru Agus Hidayat. This is Light FM, the best slow hit station.
104.2 FM The Best Low Hit Station. Dan kembali live audience bersama saya Dave Emerald. Dan kita kembali ke berproses menuju ke Jatian Diri untuk edisi hari ini, Kamis tanggal 12 November 2009. Bersama teman sharing kita tentunya seperti biasa, Siwo Agus Hidayat. Oke, kita sapa dulu kembali beliau. Assalamualaikum Siwo. Waalaikumsalam. Alah, malam Jumat Siwo ini serem kalau dengar kayak gitu. Oke Siwo, kita terima 1 penelepon, kemudian 3 SMS ya Siwo, karena waktu kita sudah mepet ini. Ya, silakan penelpon yang pertama di 0213913554. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan siapa nih Pak? Dengan Boy, Mas Boy. Mas Boy, di mana Mas Boy? Di Bekasi. Oke, silakan Mas Boy. Assalamualaikum Siwo. Waalaikumsalam warahmatullahi. Siwo, saya mau nanya tentang ini. Ya, sekarang ini kan lagi masalah hukum kita nih, Siwo. Hukum kita ini kan banyak kan dari hukum zaman VOC ya, Belanda. Yeah. Dimana kan kalau ya namanya orang-orang Belanda kan istilahnya hukum-hukum Eropa itu hukum-hukum buatan manusia lah gitu ya. Kalau kita kaitkan dengan syariah hukum Islam gitu kan Siwo, kan itu ada kayak kisos atau rajam, dera gitu ya. Kayaknya itu untuk kalau hukum Islam itu untuk pengampunan yang udah diperbuatkan dosa manusia itu, apa karena dengan ada hukumannya itu untuk menghapus dosa si fulan lah gitu ya, yang bersalah gitu Siwo. Kalau misal kita terapkan di Indonesia ini kayaknya sekarang yang udah terlalu hukum ini bisa diputarbalikkan kebenaran dan kesalahan itu. Jadi yang maha benar itu ya nggak tahu, Allahu alam kan Siwo. Yeah. Yang kedua Siwo gini Siwo, kalau Siwo sering menjadi khotib gak dalam sholat Jumat gitu kan? Kalau Siwo pernah menjadi khotib kan harus membacakan di dalam syarat menjadi khotib itu membaca ayat Al-Quran itu 2 ayat lah gitu Siwo. Kalau saya baca syaratnya seperti itu. Kalau Siwo kan tidak mau menerjemahkan Al-Quran lah gitu Siwo. Bagaimana tanggapan Siwo seperti itu? Baik. Terima kasih Siwo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cukup menangkap ya Siwo ya? Yuk. Baik, kita sekarang ke SMS dari Meili di Tangerang. Ya, siapa? Meili. Iya, di Tangerang. Katanya bagaimana Siwo memahami dan mensikapi konsep spiritualitas perennialisme. Bagaimana memahami konsep spiritualitas spiritual. Ya, spiritual. Perennialisme. Nah, gitu. Kemudian ada dari tidak jelas nih namanya. Kita lewati. Dari Zulk, bukan juga, dari Lili di Sunter. Luli di Sunter. Bagaimana kita memahami kemaksuman Rasul, sedang katanya Rasulullah pernah melakukan kesalahan dalam praktek keseharian, bahkan bermuka masam, katanya begitu. Nah, ini yang nggak jelas dari pengirimnya 0816 138 sekian. Malam ini Siwo katanya 25 Zulkaidah adalah malam lahirnya Nabi Ibrahim dan Nabi Isa, dan malam dibentangkan bumi dari Ka'bah, dari bawah Ka'bah. Katanya puasa di hari ini seperti puasa 70 tahun. Bagaimana komentar Siwo? Itu 3 SMS dan 1 penelpon. Silakan Siwo. Oke, terima kasih. Dengan monggo silakan tidur. Ya, terima kasih. Yuk. Yang telepon dari Mas Boy di Bekasi. Hukum kita kan mereferensi kepada hukum Belanda. Tadi disebut tadi hukum Eropa misalnya gitu. Nah, bagaimana terkaitnya dengan hukum Islam? Tadi disebut ada potong tangan, ada rajam kayaknya gitu. Bagaimana kalau diterapkan di Indonesia? Sementara kalau pakai hukum Belanda itu sangat mudah disalahpahami, disalahgunakan oleh kita. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pernahkah Siwo jadi khatib? Gitu ya.
Sementara khotib kan paling tidak harus melantunkan beberapa ayat dan harus menjelaskannya, mungkin begitu maksudnya. Yang pertama begini, kayaknya kodifikasi hukum di negara kita itu kan lebih banyak memang mereferensi atau mungkin mengadopsi hukum-hukum Belanda. Ya mungkin itu terkait kepada historical dari perjalanan bangsa ini. Kan dulu pernah dijajah oleh bangsa Belanda dan sekian ratus tahun kan, dan Belanda menerapkan hukum-hukum mereka. Nah, kemudian setelah merdeka kan yang dari Belanda kan tidak semua buruk ya hukumnya. Kemudian dibikinlah KUHP misalnya, antara lain gitu ya. Tetapi kan tentu disesuaikan dengan semangat way of life kita, semangat kesepakatan kita bahwa kita menegakkan dan mendirikan negara kita ini berdasarkan Pancasila, gitu kan? Dan kemudian dipersetel lagi pada Undang-Undang Dasar 45 termasuk preambulnya. Kemudian dari sana diturunkan, disesuaikan antara hukum-hukum yang dari Belanda itu, kemudian masuk ke KUHP, kemudian masuk ke perundang-undangan, peraturan pemerintah dan lain sebagainya, yang secara sistem membentuk sebuah sistem hukum di Indonesia. Nah, bagaimana keterkaitannya dengan hukum Islam? Nah, ya itu tergantung sama yang membuat hukum. Yang membuat hukum kan DPR, kan sekarang inilah paling tidak. Ya, tergantung bagaimana semangatnya para DPR yang kita sudah pilih itu bagi yang ikut memilih. Nah, sayangnya itu ada sebuah pandangan yang primordial yang kadang tanpa alasan yang pasti, tapi karena mungkin trauma-trauma sejarah perjalanan kita itu, kalau mau memasukkan misalnya kitab-kitab agama itu sebagai referensi, itu kayaknya belum sudah dikhawatiri gitu loh. Kayaknya ada problem itu ya memang agak aneh. Kalau hukum Belanda kita bisa dudukkan sebagai referensi, sementara hukum-hukum agama kita mau dudukkan sebagai referensi itu kayaknya takut gitu loh, khawatir nanti terjadi kaitannya mungkin ada embel-embel sara, mungkin begitu. Ya begitulah kan, kayaknya rasa yang terjadi pada masyarakat juga begitu kan. Rasa yang terjadi pada para politisi, para wakil rakyat juga ada kan rasa-rasa seperti itu. Jadi mungkin pernah punya trauma sejarah bangsa ini gitu kayaknya. Padahal kalau itu bisa ada terobosan ke situ, itu luar biasa loh percepatannya. Kita dudukkan saja kitab-kitab suci agama-agama itu, jadikan sebagai referensi, sebagaimana kitab hukum Belanda dijadikan referensi. Ya, misalnya soal korupsi itu sejak zaman 1000 tahun lebih itu sudah jelas-jelas di dalam hukum Islam haram nyuap, haram apalagi korupsi, jelas toh. Jadi kalau itu dijadikan bentuk referensi itu sangat bagus gitu ya. Meskipun tidak boleh kemudian memaksakan, tidak boleh kan. Islam sendiri tidak boleh memaksakan. Misalnya begini, apakah kalau di dalam hukum Islam itu ada hukum rajam? Nah, apakah relevan tidak kalau diterapkan pada situasi dan kondisi yang ada pada mekanisme dan situasi kebangsaan Indonesia ini? Nah, itu biar dipikirkan oleh para pembuat hukum. Kalau misalnya relevan, efektif, kenapa tidak? Tapi kalau itu tidak relevan, bahkan menimbulkan hal-hal yang tidak efektif, ya jangan. Ya
misalnya begitu. Kita kan negara kita ini kan negara demokrasi dan negara Pancasila, bukan negara agama. Itu merupakan perjanjian kebangsaan kita. Ya kita hormatilah ke perjanjian kita. Meskipun kita punya janji bersama, yaitu bahwa dasar negara ini Pancasila. Tapi ya memang sulit sih, karena kapan kampanye tentang ketuhanan yang Maha Esa? Nggak pernah dengar sih. Kampanyenya politik ekonomi, budaya jarang disentuh. Meskipun sedikit, tapi bentuknya budaya budaya komersial, bukan budaya yang merupakan bisa membentuk karakter building disebut begitu kan. Untuk membentuk karakter bangsa itu jauh lebih efektif dengan budaya. Tapi sekarang budaya cuma dibatasi pada produk-produk komersial, ya akhirnya terdegradasi lagi nilai budaya itu. Sementara ketuhanan yang Maha Esa nggak pernah dikampanyekan, sehingga moral runtuh di mana-mana. Terjadilah egoisme, terjadilah suap sampai kepada penyalahgunaan hukum dan seterusnya. Ya itu kan akar masalahnya ada di sila pertama. Semakin sila pertama digencarkan, maka virus-virus egoisme, virus-virus moral itu semakin bisa ditahan. Tentu sila pertama tidak kemudian kita masukkan dan paksakan kepada agama tertentu. Tidak dong. Kita ambil saja konklusi ketuhanan yang Maha Esa sesuai dengan agama-agama dan keyakinan yang ada di Indonesia, kemudian dirumuskan kesamaannya, kemudian itu dikampanyekan untuk membentengi moral-moral. Ya meskipun itu karena sebuah bangsa yang besar itu butuh waktu yang lama dan intensitas kampanye propaganda yang intensif. Tidak bisa sulapan gitu ya, tidak bisa setahun 2 tahun, tapi periodenya bisa 5 tahun 10 tahun baru kelihatan buahnya. Tapi kalau tidak pernah dimulai, lalu kapan? Ya gitu kan. Kayaknya akar masalahnya kan di situ kan ya, terjadi drama sekarang ini kan. Ini drama yang sangat menarik itu, lebih menarik ketimbang sinetron-sinetron itu kan. Drama akhir-akhir ini loh, KPK, polisi, jaksa dan seterusnya itu loh. Ya kan, asik lah. Ya ketimbang melihat sinetron lebih baik lah menonton itu sehingga kita bisa mengerti bagaimana sistem hukum di negara kita ini gitu. Ya misalnya seperti itu. Jadi bagaimana keterkaitannya dengan hukum Islam? Ya hukum Islam ada paling tidak ada 2 hal. Bentuk hukum secara konsepsi dan bentuk hukum secara aplikasi praktek itu berbeda. Kita bisa bahas secara sangat luas bagaimana konsep-konsep hukum di dalam sistem hukum Islam, tetapi untuk penerapannya itu butuh syarat-syarat tertentunya. Tidak setiap ini konsep hukum Islam maka langsung bisa diterapkan. Enggak. Di dalam Islam ada kaidah-kaidahnya, mana yang bisa diterapkan dan mana tidak. Misalnya ada hukum pemerdekaan budak waktu itu ada, karena memang kondisi sosiologisnya itu seperti itu. Jadi orang punya budak itu boleh, tapi selalu diberi semangat untuk memerdekakan budak dengan segala macam rewardnya, dengan segala macam piala-piala yang disemangatkan untuk memerdekakan budak. Tapi apakah aturan sistem yang dulu ada itu dan masih secara redaksional masih tertulis di dalam ayat, apakah kemudian bisa diterapkan di zaman era yang sekarang misalnya terkait dengan perbudakan? Ya, itu kita harus bedakan masalah konsep sistem hukum dan praktek hukum. Itu berbeda. Kita tidak boleh ini hukum Islam maka harus diterapkan. Bentar dulu, dalam Islam pun diatur, apalagi negara kita bukan negara Islam. Kalau kita mau menggolkan hukum-hukum Islam, ya didiskusikanlah, kita titipkanlah kepada para pembikin hukum. Meskipun namanya tidak Islam, tapi esensi hukumnya itu kalau memang hukum kebenaran, hukum keadilan, kan bisa diusulkan di DPR.
Misalnya seperti itu, harus melalui mekanisme yang memang sudah menjadi tatanan sistem negara kita. Tentu tidak boleh ada pemaksaan. Nah, bagaimana saling bersaing dalam kebenaran dan kebaikan? Ya, itu tugasnya para pembikin hukum di negara ini. Ya, tidak harus namanya, oh ini hukum Islam. Tidak harus kan, yang penting kan esensinya, bukan namanya. Ya misalnya seperti itu. Soal hukum disalahgunakan, hukum Islam pun banyak yang menyalahgunakan oleh orang-orang Islam sendiri. Tidak dulu, tidak sekarang, di setiap zaman selalu ada orang-orang yang seperti itu. Apa kalau sudah menggunakan hukum Islam maka tidak akan ada penyalahgunaan? Oh enggak. Dalam seluruh sejarah membuktikan bahwa setiap zaman itu selalu ada orang baik, ada orang buruk, gitu ya. Jadi itu masalah orangnya, itu bukan masalah konsep hukumnya, tapi orangnya. Sebenar-benar hukum pun orang kalau memang orangnya itu jelek, ya bisa diputar balik, bisa disalahgunakan. Itu masalah orangnya. Sejelek-jelek hukum, tapi kalau orangnya baik masih bisa jalan kok. Tapi sebagus-bagus hukum, tapi personal hukumnya itu, orang yang ada di hukum itu jelek, ya yang terjadi adalah kejelekan-kejelekan. Gitu. Sistem hukum itu kan sistem hukum bagus, kalau prakteknya diputar balik ya jadi prakteknya tidak bagus. Hukum yang biasa-biasa saja, tetapi para pengawal hukum itu orangnya bermoral, orangnya itu lebih mendahulukan keadilan, bukan kepentingan diri dan kelompoknya, itu akan berjalan bagus. Ya. Jadi yang menjadi inti di situ adalah pelaksana hukum. Meskipun betul konsep sistem hukum yang ideal itu perlu, tapi lebih diperlukan lagi adalah para pengemban hukum itu sendiri. Karena sebagus-bagus sistem hukum, tapi kalau orang yang mengawaki hukum itu nakal, ya jadinya ya diputar balik, itulah. Bahkan semakin pandai semakin berbahaya, karena semakin canggih putar baliknya. Itu kira-kira. Kemudian kalau pertanyaan, pernahkah CEO jadi khotib? Sering dulu jadi mas. Kalau sekarang apalagi jadi khotib, saya ini tidak berani jadi khotib. Ya, seluruh jadwal majelis taklim saya off-kan karena nggak berani. Yang belum bisa off itu hanya satu-satunya ini. Ya, karena kalau saya mau mundur selalu dari pihaknya Mas Dev itu bilang polling. Sama juga bohong. Iya, pernah polling ya, mesti kalah deh. Gitu. Jadi semua, saya dulu punya majelis taklim yang rutin itu dari Jawa, Bali, Bandung, Jakarta. Itu saya off-kan bareng setelah pada fase tertentu saya tidak berani menanggung tanggung jawabnya. Saya off-kan, bahkan yang ada di rumah saya papan tulisnya masih, itu ya, ruang taklimnya masih, tapi sudah nggak pernah dipakai karena saya off-kan. Sudah kalau ada yang datang bawa pertanyaan ya ada jawaban, nggak ada pertanyaan ya nggak ada jawaban, kita ngobrol biasa. Itulah kira-kira. Jadi dulu saya pernah khutbah, tapi kalau sekarang nggak berani mas. Jadi lebih baik tidak khutbah deh. Karena apa? Karena nggak berani. Nggak berani apanya? Nggak berani tanggung jawabnya. Itu deh. Di acara ini pun kan kalau nggak ada yang bertanya, saya juga nggak ada sharing loh gitu. Kalau nanti suatu saat nggak ada yang bertanya, ya udah tutup aja acara. Dan itu alasan yang bagus bagi saya untuk mundur. Itu kira-kira waktunya semakin mepet. SMS dari Mbak Maili, bagaimana memahami konsep spiritual perennialism? Ya tergantung Mbak, perennialism itu banyak. Ada perennialism model A, model B, model C gitu ya. Nah, ada satu yang menarik, sangat menarik saya, yaitu yang disebut dengan perennialisme monotisme mutlak. Kalau perennialisme saja itu orang
orang bertuhan tanpa agama. Itu sekarang ini marak di dunia ini. Ada yang istilahnya New Age misalnya ya. Ya, itu bagian dari perennialisme. Jadi mungkin karena praktek-praktek orang yang beragama itu banyak neko-neko itu, sehingga ada orang-orang tertentu yang dia kemudian mempunyai satu terobosan menurut dia. Itu kemudian bagaimana dia bisa menjadi manusia yang dekat dengan Tuhan, baik, dia adil, berbijak-bijak, kemudian memanfaati banyak kepada masyarakat, kepada alam semesta, meskipun dia orang yang tidak punya agama. Nah, sekarang ini marak di dunia yang disebut perennialisme itu. Kalau istilah saya, bertuhan tanpa agama, itu perennialisme. Ya. Nah, ada satu perennialisme yang sangat menarik dan itu saya banyak belajar tentang itu, yaitu perennialisme monoteisme mutlak. Jadi basicnya adalah tauhid, gitu ya. Monoteisme dikasih mutlak. Saya tertarik dengan perennial yang ini. Yang lain-lain saya tertarik tapi tidak intensif. Tapi kalau yang satu ini saya agak serius. Banyak hal-hal yang baru yang saya dapatkan dari situ. Perennialisme monoteisme mutlak. Ya, bagaimana kita memahami konsep itu? Ya, itu mungkin begini. Komunitas-komunitas sepanjang yang saya tahu itu ingin kembali kepada esensi dari agama, bukan kepada ritual-ritual yang menjebak, mungkin begitu. Ritual-ritual yang sekarang sudah dijadikan alat ukur, bukan moral lagi yang disebut orang muslim yang baik itu bukan moralnya baik, bukan, tapi orang yang melakukan ritual-ritual. Semakin banyak ritual maka semakin muslim dia. Ada semacam seperti itu, sehingga upacara ritual itu banyak di mana-mana, tapi moral tetap saja rontok. Ya, ada dalam penggalan sejarah kenabian itu misalnya pada zaman Nabi Musa itu banyak di sana hukum-hukum ritual-ritual, tapi pada saat eranya Nabi Isa itu ritual itu habis dipangkas, dikembalikan kepada esensi dari agama. Nah, kemudian datang lagi Rasulullah Muhammad, itu kedua-duanya diangkat semua, esensinya ditonjolkan, sehingga pelajaran tauhidnya Rasulullah Muhammad itu luar biasa, pelajaran tauhidnya, tapi juga dibarengi dengan hukum-hukum yang kodifikasi fikihnya luar biasa komplitnya. Ya, tapi sayang sekarang itu yang lebih marak dibahas adalah fikih, sementara tauhidnya nggak tahu menguat kemana. Bahkan nanti fikih pun dipakai untuk kepentingan diri, ya kan? Yang banyak sholat sunat biar rezeki bisnisnya lancar, yang banyak sedekah biar bisnis lancar gitu. Jadi fikihnya bukan untuk mengabdi lagi kepada Tuhan, tetapi untuk kepentingan diri. Jadi esensinya hilang sambil melakukan fikih. Jadi kita berfikih sambil melupakan Tuhan, gitu ya. Nah, mungkin para perennial ini itu ingin dia rindu kembali kepada esensi ketuhanan, esensi agama, mungkin begitulah. Itu sepanjang yang saya pahami loh. Saya bisa benar dan saya bisa salah. Hati-hati, jangan tergesa diterima, jangan tergesa ditolak. Kemudian berikutnya ada dari Mbak Luli di Sunter, bagaimana memahami kemaksuman Rasul. Ada lagi misalnya maksum, ya itu nanti definisinya antar komunitas bisa beda, Mbak. Misalnya begini, definisi yang saya pelajari dari Ahlus Sunnah wal Jamaah itu berbeda dengan definisi yang saya pelajari dari Syiah misalnya. Di dalam Ahlus Sunnah sendiri definisi maksum itu para dari Wahabi misalnya itu berbeda lagi dengan konsepnya yang ada di NU misalnya, itu berbeda. Jadi maksum yang mana dulu itu, karena banyak definisi kemaksuman ini. Masing-masing komunitas itu mempunyai definisi, kurang lebih seperti itu ya. Tapi intinya bahwa maksum itu mendukung tentang kesucian Nabi ya, meskipun nanti ada ya suci tapi
khusus pada saat mengemban wahyu, sementara hidup yang di luar pengembangan wahyu itu hidup sehari-hari, sehingga bisa salah, misalnya begitu. Tapi pas mengemban wahyu, beliau tidak salah. Ada yang punya konsep maksum seperti itu. Ada yang mendefinisikan maksum bahwa Nabi itu tidak pernah salah. Misalnya, kalau tadi misalnya ada abasa wa tawalla, dia berpaling dan bermuka masam. Nanti itu perbedaan, itu kasus tafsir, karena dari beberapa tafsir yang saya pelajari, saya komparasi, itu ternyata para ahli tafsir berbeda dalam memahami. Kalau abasa wa tawalla itu tekstual pakai bahasa Indonesia itu dia bermuka masam. Nah, dia itu ada yang mengatakan Muhammad, ada yang mengatakan sahabat Muhammad. Dia itu orang ketiga, gitu ya. Allah mengatakan kepada Muhammad, dia bermuka masam. Nah, itu pihak ketiga, bukan Rasulullah misalnya. Itu problem tafsir, ya. Nah, itulah kira-kira. Maka kita memang harus hati-hati ya. Tidak boleh tergesa-gesa memihak, tidak boleh, apalagi memihak. Kita juga tidak boleh tergesa-gesa menerima ataupun menolak. Kita bisa sangat berbahaya dan akibatnya kalau kita tergesa-gesa. Apalagi memihak. Padahal kajiannya belum tuntas, sudah menghakimi selain komunitasnya. Waduh, kacau deh. Yang terakhir, nah, itu kebetulan SMS-nya masuk ke HP saya. Ini dari Mbak Cut, Mbak Yulianti, bukan Yulianto ya, Mbak Yulianti, biasa dipanggil Mbak Cut. Malam ini ke-25 Zulqaidah adalah malam lahirnya Nabi Ibrahim dan Nabi Isa, dan malam dibentangkan bumi di bawah Ka'bah. Puasa di hari ini, maksudnya mungkin besok, itu seperti puasa 70 tahun. Komentar Siwo tentang ini bagaimana? Gitu ya. Aslinya begini, komentar Siwo tentang ini tanda tanya. Gitu. Jadi SMS tadi dikirim ke Ramako, tapi juga dikirim ke HP saya. Terima kasih Mbak Cut. Tanggapan saya kayaknya ini sebuah anjuran yang baik, gitu ya. Kita memang boleh beribadah itu dengan orientasi pahala. Itu boleh, itu serendah-rendah ibadah itu yang saya tahu disebut ibadahnya pedagang. Jadi untuk kita beribadah diiming-imingi dengan pahala, diiming-imingi dengan reward, itu boleh. Dan itu minimal disebut ibadahnya pedagang. Kita beribadah tapi ingin barter dengan pahala. Kita beribadah ingin barter dengan surga. Ya, tentu sangat berbeda dengan ibadahnya orang yang bersyukur tadi. Sangat berbeda. Ibadah yang paling tinggi adalah ibadah para pensyukur, dan itu yang mampu ke sana hanya kecil, bagian kecil saja. Disebut illa qalil, itu cilik kecil gitu. Ya memang yang mutu kan semakin sedikit, memang semakin bermutu semakin sedikit. Yang paling bermutu hanya satu-satunya, yaitu yang Maha Tunggal, yang paling bermutu. Nah, saya komentar saya ya, ini mungkin juga himbauan kepada para live audience. Jadi menurut himbauan dari Mbak Sud di Krita Yulianti ini, mungkin menghimbau, yuk besok puasa, yuk ada puasa sunnah yang ada pahalanya. Disebutkan untuk penyemangat, pahalanya begini gitu ya. Ya kalau pendapat saya, ya bagi yang berkenan monggo, bagi yang tidak berkenan monggo. Ini kan sifatnya sunnah. Sunnah itu dilakukan baik, tidak dilakukan tidak dosa. Kurang lebih seperti itu. Komentar satu lagi, kalau kita melaksanakan yang sunnah, jangan sampai kita terlepas perhatian kita kepada yang wajib, sehingga semangatnya lebih kepada yang sunnah, sementara kepada yang wajib semangatnya ala kadarnya. Ya, sehingga terjadi overlapping. Ya, terhadap yang sunnah semangat, sementara yang wajib biasa-biasa. Ya, mestinya
Kepada yang wajib-wajib semangat, yang sunnah biasa-biasa saja. Kurang lebih seperti itu, dan waktunya sudah terlampaui hampir 100 menit. Hampir, masih kurang 90 menit. Ya. Terima Mas. Ya, terserah sih, Wo. Terserah gitu. Mau terusin? Masih ada titipan bagian dari Mas Edi di Pondok Kopi. Usul hari yang kemarin di. Oh iya itu. Itu bagiannya Mas Dev. Oh ya udah, akhirnya nanti kita. Saya mau pamit ya. Monggo. Gitu. Kepada saudara-saudaraku semua, kepada seluruh Light Audience, kepada seluruh staf dan keluarga besar Light FM, kepada seluruhnya, saya mengucapkan terima kasih atas partisipasinya. Semoga bermanfaat, dan saya mohon maaf kalau ada salahnya, kalau ada kurangnya. Semoga kita dipersaudarakan di dalam kesucian. Semoga kita dipersaudarakan dalam proses menuju kesejatian diri. Saya mohon pamit. Bila taufik wal hidayah, wala haula wala quwwata illa billah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Light Audience berproses menuju kesejahteraan diri untuk edisi hari ini, Kamis tanggal 12 November 2009. Insya Allah kita akan jumpa lagi minggu depan, dan saya akan meneruskan perjalanan Light at Night hingga pukul 24 nanti bersama saya Dev Emerald. You're entering the slow zone. You're entering the